Oke, selamat pagi. Luar biasa. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, nanti yang dipimpin oleh ketua kelas. Waktu dan tempat saya persilakan. Duduk. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Berdoa, mulai. Kita sudah mengawali kegiatan kita tadi dengan berdoa. Yang selanjutnya untuk meningkatkan jiwa nasional kita yang ada dalam tubuh kita, supaya udah punya nasionalisme semakin tinggi dan akan terjaga sampai kapanpun. Kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Wijen yang biasa memimpin kegiatan ini. Saya persilakan untuk maju ke depan. Dan adik-adik semua dimohon untuk berdiri.
Oke, yang selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ini adalah TKJ 10, TKJ 1. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Wawan tidak masuk hari ini. Wawan kenapa ada? Alasannya kenapa Wawan? Saya sakit. Sakit, ada surat dokternya nggak? Tidak ada surat dokter, tapi orang tua sudah memberitahuan kepada sekolah. Oke, ini pembelajaran bagi kita. Ketika kalian nanti suatu saat sakit, ada koordinasi dari pihak keluarga kepada wali kelas. Artinya ada kerjasama yang baik. Artinya anak itu ketika di sekolah itu tanggung jawab guru, dan ketika di rumah adalah tanggung jawab orang tua. Jangan sampai izin hanya sebatas PA ke sekolah, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe. Ya, setidaknya ada komunikasi dari orang tua atau mengirim surat ke sekolah. Karena kenapa? Di sekolah kan guru setiap hari bukan satu orang saja. Ada 4 pelajaran. Kalau misalkan ada surat izin dari orang tua ataupun surat sakit dari dokter, itu kan lebih enak nantinya, ya. Jadi yang satu orang Wawan yang nggak masuk hari ini. Oke, kita sebelum menginjak pada materi ada sebuah motivasi belajar. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan gambar yang ada di depan. Gambar yang ada di depan, ya. Gambar ada di depan. Itu gambarnya siapa? Fotonya siapa? Oke, B.J.B. Habibie itu sebagai apa dulunya? Presiden keberapa? B.J.B. Habibie adalah presiden ketiga. Ada sebuah kata motivasi di sana. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa, yang orang yang berusaha. Konteks berusaha apa kaitannya dengan kalian di sekolah di sini? Kalian sekarang dalam proses untuk berusaha supaya nanti ketika keluar sekolah kalian mempunyai life skill atau kemampuan. Orang yang berusaha sekarang belajar dengan gigi tidak adanya guru dia belajar, saya yakin suatu saat dia akan mengambil manfaatnya. Dia akan berhasil karena dia punya kemampuan. Saya pernah mendengar sebuah cuplikan yang mengatakan bahwa yang dibutuhkan dunia kerja itu sekarang bukan ijazah, tapi kemampuan atau life skill. Nah, dari kemampuan itu kita kaitkan dengan motivasi dari B.J. Habibie. Orang yang sukses itu adalah dia yang mau berusaha. Yang berusaha itu yang mendapatkan ilmu. Dari ilmu, orang yang punya ilmu itu kerjanya pakai otak. Orang yang tidak punya ilmu pakai otak. Ada perbedaan. Orang yang kerjanya pakai ilmu, dia gajinya besar. Panas enggak tepat, hujan enggak kehujanan. Ketika libur apa dia dibayar? Tetap dibayar. Contoh guru, dia nggak berangkat dibayar, ada yang potong? Nggak ada. Tapi kalau kerjanya pakai otot, nggak punya kemampuan karena tadinya nggak berusaha belajar sekolah dengan sungguh-sungguh, dia nggak sehari aja nggak kerja, saya kan nggak bisa ngapain keluarganya. Ingat, masa depan pilihan, bukan tulisan. Masa depan adalah pilihan. Mau enak tidak enak tergantung usaha kita sekarang belajar. Kalau masa depan kita ingin enak, berarti kita usaha kita sekarang adalah belajar dengan baik, dengan sungguh. Dan suatu saat nanti keluar dari sini mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kita lanjut. Oke. Minggu kemarin kita mengulas pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti kan fondasi. Oke, ada yang masih ingat Pancasila sebagai dasar negara minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Oke, siapa? Firman. Oke, gimana Firman? Kenapa? Berdiri, sok silakan. Pada materi sebelumnya, Pancasila sebagai dasar negara terbentuk pada saat sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945 dan telah sah ditetapkan sebagai dasar negara. Bunyi diantaranya: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Firman, silakan untuk Firman mengatakan terbentuknya dasar negara
karena ada sidang PPKI, ya kan? Nah, di situ dirumuskan ada 5 sila dasar. Sila pertama adalah ketuhanan, sampai yang sila kelima adalah tadi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengatakan seperti itu. Oke? Itu nanti yang kita akan bahas hari ini. Oke. Adapun tujuan yang ingin dicapai ketika kalian mempelajari tentang Pancasila, peserta didik diharapkan mampu menganalisis tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menganalisis ada apa aja di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Ketika kita belajar ini, nanti ke depannya supaya kita berbuat baik dan lebih baiklah lagi. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Sila yang kedua misalkan kemanusiaan yang adil dan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu seperti apa? Ada yang kelaparan pinggir jalan, kalau kita punya uang kita kasih, itu kan memanusiakan manusia. Oke. Setelah pembelajaran ini nantinya kita bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oke, bisa paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjut ke inti. Oke. Nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan bagi kelompok. Kita akan menjadi bagi 5 kelompok. 5 kelompok itu sesuai dengan Pancasila. Sila yang pertama, sila yang kedua, dan sila yang kelima. Oke. Nah, pembelajaran ini Bapak akan menggunakan metode yaitu tentang discovery learning. Discovery learning itu metode yang lebih mengaktifkan siswa. Guru hanya sebatas fasilitator. Yang aktif dalam pembelajaran nanti kalian. Bapak hanya mengawasi, memantau jalannya tentang pembelajaran hari ini. Discovery learning ini nantinya Bapak akan memberikan rangsangan sebuah video nanti. Setelah itu kalian analisis masalahnya apa. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah tentang pengumpulan data. Setelah data kumpul, diolah data itu. Setelah diolah, nantinya kalian berpresentasi ke depan. Apa yang kalian temukan? Oke. Untuk memperoleh data dari materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kalian boleh cari di Google atau buku paket. Apa misalkan saya mau wawancara ke guru PPKI, nggak jadi masalah. Ya, bisa ya? Saya mohon sekarang kita bagi dulu ke dalam 5 kelompok. Kelompok yang pertama bintang. Kelompok yang kedua adalah rantai. Kelompok ketiga adalah beringin. Kelompok yang keempat adalah kepala rantai. Kelompok 5 adalah padi dan nafas. Oke, kalian udah pada besar, udah harus saya tunjuk satu-satu. Misalnya ini kelompok A, ini kelompok B. Sesuka kalian, oke? Bisa ya? Oke, sok silakan. Sesuai dengan keinginan hati nurani kalian, mau milih kelompok yang mana? Saya tidak akan memaksakan. Oke, mejanya dibentuk. Ini kelompok misalkan bintang, ini kelompok misalkan padi dan kapas atau kepala banteng. Saya masih senang Megawati misalkan ya. Ini nomor merah sudah kepala bintang. Oke. Udah kelompoknya udah terbentuk? Kelompok bintang, ajukan tangan mana kelompok bintang? Oke, jawabannya satu orang. Oke, kelompok rantai. Oke, kelompok rantai ada 4 orang, 5 orang. 5 orang. Oke, kelompok pohon beringin. Oke, jawabannya banyak, ada 4 jawabannya beringin. Yang suka tentang merah-merah, pemberani. Kepala banteng. Oke, jawabannya sendiri. Nanti jangan poligami ya. Oke. Kelompok terakhir padi dan kapas, orang namanya Sugi Sawah mana? Oke. Oke. Dan kan pembagian kelompok udah. Dan kan perhatikan ke depan. Bapak akan menanyakan sebuah pidato presiden. Presiden Soekarno merupakan salah satu kepala negara yang pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat pada 17 Mei 1956. Dalam pidato berbahasa Inggris tersebut, Presiden Soekarno memaparkan konsep Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan
merupakan perwujudan dari nilai-nilai kehidupan yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. We proclaim our independence in August 45. We attach as preamble to our Constitution the Pancasila. Pancasila means right, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationality. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Oke, yang belakang dengaran nggak? Apa diulangi lagi? Cukup. Oh, cukup ya. Dengaran ya? Ya. Oke, tadi ada pidato kepresidenan di Amerika Serikat yaitu yang dibawakan oleh siapa? Video tentang ada 5 prinsip dasar pegangan hidup bangsa. Oke, dari cuplikan tadi, apa yang kalian pahami, apa yang kalian dapat? Oke, ada yang mau berkomentar? Oke, siapa namanya? Siapa? Nur Sapitri. Oke, apa yang kamu peroleh lihat itu, Fit? Dari yang saya saya simpulkan setelah mengamati video tersebut adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Oke, Nur Sapitri mengatakan ada Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yang cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Coba. Oke, namanya Bayu. Oke. Oke, Bayu. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Menurut kami adalah Pancasila adalah pandangan tertinggi yang harus diikuti oleh seluruh rakyat di negara Indonesia sebagai dasar atas kehidupan sehari-hari mereka. Pancasila adalah, menurut kami adalah pandangan yang sangat-sangat luar biasa dari 5 sila tersebut yang bila diikuti seluruhnya, bukan tidak mungkin bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang makmur. Oke. Lagi? Dan bukan tidak mungkin juga kalau Indonesia nanti bisa standing up di antara negara-negara superpower lainnya. Oke. Itu dari kami. Terima kasih. Bayu bukan semangatnya yang mengatakan bahwa ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, rakyat Indonesia akan makmur. Karena notabene ketika orang tahu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, maka mereka akan tahu mana hak dan mana kewajiban, mana yang mereka lakukan, mana yang mereka tidak lakukan, mana yang harus mereka terima, mana yang mereka harus kerjakan. Ya, itu ya. Bukan satu kemungkinan suatu saat kalau kita sesuai tatanan nilai Pancasila yang ada, kata Bayu, kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Karena notabene bahwa Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dari sila yang pertama sampai sila yang terakhir. Tapi bagaimana kita menjalankan semua itu? Ya, Oke. Dari cuplikan itu, nanti di akhir kalian menyimpulkan tentang apa arti dari Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, sob, silakan dikerjakan. Udah beres? Bisa cari di HP, nggak apa-apa, di buku paket. Kok di HP banyak? Dari literasi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalau mau kayak sini pakai video.
Bertemu dengan aja siapa? Gitu Pak. Nah, Pak, kan ini kan lagi mengidentifikasi masalah Masalahnya apa? yang di video. Nah, sekarang kan ada sini gitu 5 Prinsip dasar. yang kita isi di sini tuh udah tadi bahas tentang hukum atau mencari permasalahan yang harus diselesaikan oleh bangsa. Ya terus ada firman. Kalau soal kita misalnya dari bacaan tadi apa? Dari video tadi nggak jadi masalah. Tapi kan intinya ini majelis sudah mengambil. Kalau misalnya mencari literasi, lihat di sini. Pengumpulan data, dia menyanyikan uraian singkat tentang materi pembelajaran dari berbagai sumber. Berbagai sumber itu kan berarti banyak. Ada dari Google, ada dari tayangan tadi. Jadi jangan terfokus pada video tadi. Salah firman kemampuannya mau digabungkan misalkan dengan ada apa yang dari Google nggak jadi masalah kan? Ya, jadi nggak terpisah dengan pidato tadi yang jelas. Kita tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, saya. Oke, lanjut. Iya, boleh. Nanti kita tulis sumbernya biar tahu dapat dari mana. Udah, kelompok firman udah. Oke, waktunya sebentar lagi, kita hanya 30 menit lagi. Nanti dari masing-masing kelompok nanti presentasikan apa temuannya, baik dari hasil video tadi tentang presiden, yang mana dia mengatakan ada 5 prinsip dasar bangsa Indonesia, ataupun yang dicari dari artikel atau misalnya dari Google dan lain sebagainya. Oke, kita berurutan saja. Kita sudah membagi dari urutan Pancasila yang pertama ya. Ada kelompok 1 tadi gambar. Nah, nanti yang presentasi kelompok yang pertama dulu. Nanti kelompok pagi dan kapas, nanti presentasinya di akhir. Oke? Udah bisa dimulai? Siapa? Kelompok bintang yang mana? Oh, sebelah sini. Oke, silakan yang mau baca siapa? Alkan. Oke, sok silakan. Oke, jadi apa nih ngomong? Oke, baiklah, ini hasil dari kelompok kami akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, silakan. Oke, yang lainnya mohon tanggapi ketika misalkan saya nggak puas dengan pernyataan Alvan, nanti kalian tanyakan, ya. Sok silakan. Mohon perhatiannya. Kami dari kelompok bintang setelah berdiskusi cukup lama menarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, itu diyakini kebenarannya dan digunakan oleh bangsa kita sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, dia mengatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dia menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya, ya. Berarti dari 5 sila dasar itu dia menganggap bahwa diyakini semuanya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu adalah benar. Walaupun kenyataannya di lapangan kita seringkali mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Oke? Dari 5 kelompok tadi, ada yang mau ngasih kesimpulan nggak? Pak, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Pancasila itu harus seperti ini. Ada yang mau ngasih kesimpulan? Bisa menarik kesimpulan nggak? Oke, so, silakan berdiri. Pak Celoro ya. Oke. Jadi Pak, saya akan menarik kesimpulan dari kelompok 5 yang sudah mereka sampaikan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang serta individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Terima kasih. Oke, yang dicita-citakan oleh bangsa
Indonesia. Idealnya seperti itu. Oke, pertanyaan saya, sudahkah kita melaksanakan kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kenapa? Susah. Susahnya gimana? Banyak setannya, banyak godaannya. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita menyempurnakan kepribadian kita kepada hal-hal yang lebih baik? Benerannya aja manusia itu bukan nabi, salahnya aja bukan setan. Tapi bagaimana dari hari ke hari setelah mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, nantinya ke depannya kalian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya saya akan membuat 2 pertanyaan, ya. Kalian cukup tulis jawabannya, ya. Bisa di HP aja, nggak jadi masalah. Kirimkan nanti ke WA. Oke. Pertanyaannya, dan sok tulis di WA aja. Saya menguji kemampuan kalian telah mempelajari tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan kenapa pandangan hidup itu diperlukan dalam suatu bangsa? Kenapa pandangan hidup itu diperlukan dalam suatu bangsa? Nah, Bapak kasih waktu 2 menit. Udah? Bang Faisal. Udah semua, kalau udah kirimkan ke WA aku saya. Oke? Silakan udah. Karena waktunya udah mau habis, silakan. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, supaya apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita aktivitas hari ini mendapatkan hidup, mendapatkan manfaat suatu saat nanti. Baiknya sebelum kegiatan ditutup sama saya, kita dipimpin doa dulu sama salah seorang cowok siapa yang biasa hadiah mah. Oke, sok pimpin doa dulu supaya apa yang kita kerjakan hari ini, aktivitas hari ini dapat manfaat di kemudian hari. Sok, silakan ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke. Saya ucapkan terima kasih dalam kegiatan ini, kita sudah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian sekarang terima nanti suatu saat akan kalian tingkatkan lagi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.